Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan ucapan syukur kami dalam Engkau Yesus. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagiku Tuhan, karyamu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, kami bawa hati kami, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa. Kami ajak Bapak Ibu Tuhan diberi bersama. Bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, untuk Yesus. Amin. Selamanya ku kami bawa hidup kami kepada Engkau Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, membawa hatiku. Mari jemaat Tuhan, kita mau bawa hati kita untuk lebih dekat lagi, untuk lebih mengasihi Tuhan lagi. Haleluya, Yesusku. Haleluya. Haleluya. Membawa hidupku, inilah persembahan
Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Bapa. Bukan sebagai rutinitas Tuhan kami setiap minggu untuk beribadah, tapi kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Bapa. Engkau sebagai kekuatan kami yang hidup dalam. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan Tuhan pujian dan penyembahan kami ke dalam tangan kuasa. Bebaskan roh kami Tuhan, untuk kami boleh memuji-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Yang di atas shalom. Haleluya. Kita pastikan bahwa Tuhan itu baik buat kita. Amin. Haleluya. Kita mau pujikan dengan setiap hati kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Tuhan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Haleluya. Kaulah sukacitaku. Katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Amin. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat.
tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Pujian yang berikutnya masih tetap bangkit berdiri. Haleluya. Pujian ini mengatakan iso ra iso kudu iso. Di dalam Tuhan seperti itu ya Bapak Ibu. Pasti bisa, percaya saja, kita berserah penuh pada Tuhan. Haleluya. Kita sambil bergoyang Bapak Ibu, kita menari buat Tuhan, bukan untuk buat saya. Amin. Haleluya. Bisa, ku pasti bisa. Haleluya. Segala perkara dapat Dia tanggung di dalam. Haleluya. Amin. Di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat. Amin. Ya. Di dalam Yesus ku pasti. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin.
duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh terima firman Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan sebagai penolong. Hanya Tuhan sebagai pengharapan kita dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin Yesus. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau
memuji namamu sepanjang hidupku. Terpujilah Di atas segalanya, di atas segalanya, Kau Tuhanku, di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau segalanya, Engkau segalanya, Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau. Nyatakan ini kepada Tuhan pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, ya, tak ternilai harta milikku. Indahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau. Sekali lagi nyatakan kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. haleluya. Pagi ini mungkin Tuhan bertanya kepada kita, seberapa rindu kita berjumpa dengan Tuhan? Seberapa rindu kita ingin menikmati kehadirannya? Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kehadiran Tuhan yang kita rasakan bukan tergantung pada suasana ibadah, bukan tergantung kepada puji-pujian, bukan tergantung kepada keadaan di luar kita, tetapi itu tergantung kepada bagaimana hati kita dengan Tuhan. Mari saya mau ajak kita semua hari ini, mari bangun kembali kerinduan hati kita. Mungkin kesibukan Bapak Ibu Saudara selama seminggu ini, kelelahan, keletihan Bapak Ibu Saudara selama seminggu ini, mungkin membuat Bapak Ibu Saudara seperti kering. Mari pakai kesempatan 1-2 menit ke depan ini untuk bangun kerinduan dengan Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu. Ya. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Hanya Tuhan yang membuat kita mendapatkan kelegaan. Hanya Tuhan yang membuat kita merasa ringan karena beban-beban yang mungkin masih ada. Tapi beban itu ringan ketika kita tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Nyatakan kepada Tuhan. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau
sekali lagi nyatakan kepada dia. Oh Yesus. Amin. Angkat tangan saudara yang rindu hari ini. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang rindu pagi hari ini mengalami jamahan Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini rindu hadirat Tuhan memenuhi hidupmu. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Engkau melihat tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus, kerinduan. Lihat setiap hati kami Tuhan. Lihat setiap kerinduan kami Bapa. Tuhan, kami rindu memudarkan dunia di mataku. Kira pada kami rindu tak ternilai harta, ya keindahanmu memudarkan dunia. Mataku engkau di mataku engkau sekali lagi nyatakan, di mataku engkau termulia. Yesus Tuhan. Syakarala barala barama syikiarala barala barala barala. Kiaralah maya syikiarala barala barala. Limpahi kami dengan hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Kami gak mau lewati ibadah ini tanpa kami rasakan Engkau hadir bersama dengan kami. Kami rindu hadirat-Mu. Kiara masih kiara botu kiara laba 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 ya sakara laba 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 ya laba ya sikiara. Hinara labo ya laba ya sikiara laba 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 ya sikiara laba 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 laba. Daud pernah katakan ketika dia di dalam masa-masa yang berat, dia katakan kepada jiwanya, hai jiwaku pujilah Tuhan. Daud sedang mendorong hatinya, rohnya untuk membangun sebuah kerinduan dengan Tuhan. Kerinduan bahwa Tuhan hadir di dalam hidupnya, hadir dalam hatinya, menjamah, memuaskan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu terus bekerja di antara kami Tuhan, di dalam hati kami. Terlebih Bapa meminta Engkau berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Hamba menyampaikan dengan keterbatasan, hamba menyampaikan dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Hamba minta Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Sementara kami dengar firman Tuhan, Roh Kudus bicara kepada kami. Roh Kudus tunjukkan bagian-bagian yang harus kami lakukan, bagian-bagian yang harus kami tinggalkan, bagian-bagian keputusan yang harus kami buat untuk kami semakin dekat, kami semakin ngerti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kuasai kami semua, kuasai hamba-Mu. Pengurapan-Mu membuat kami menangkap setiap berita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan,
Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berbagi tentang kita terhindar dari tipu muslihat iblis, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kita terhindar dari tipu muslihat iblis. Efesus pasal 6 ayat 11, Rasul Paulus memperingatkan kita, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus tahu tipu muslihat itu siasat. Tipu muslihat itu akal-akalan, ya, siasat. Iblis itu memiliki rencana atau siasat, Bapak Ibu Saudara, untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Ya, kita harus tahu itu bahwa iblis itu punya siasat atau punya rencana untuk menghancurkan kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia pakai segala cara. Ya, dia pakai segala cara. Kalau dia nggak pakai masalah, dia pakai tekanan, dia pakai kemakmuran, kenikmatan, kenyamanan. Ya. Kalau dia nggak pakai situasi yang di luar, dia pakai situasi yang di dalam. Bapak Ibu Saudara jadi sakit, ya, dan sebagainya, kecewa dan sebagainya. Iblis pakai segala cara. Ya. Sebabnya Alkitab katakan dalam Efesus pasal 6, Bapak Ibu Saudara, kalau di bagian seterusnya Efesus pasal 6 ini ketopong keselamatan, baju sirah dan sebagainya. Ya. Dan Alkitab katakan begini, Paulus nasihatkan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dapat bertahan. Ya, paling tidak bertahan. Standar standar yang paling mungkin yang Tuhan berikan kepada kita, standar yang mungkin yang paling bawah mungkin, ya, bertahan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita percaya kita bisa menang. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, karena dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 jelas dikatakan, Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bagian A, pencuri, siapa itu pencuri? Iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kita tahu tujuan akhirnya itu ini Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dia pakai segala cara untuk menguasai kita, menghancurkan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang Bapak Ibu perlu tahu bahwa gini, iblis itu sebenarnya tidak punya kuasa. Ya, dia dilemparkan di bumi dan dia tidak punya kuasa. Dari mana dia punya kuasa? Manusia. Ya, manusia yang memberikan kuasa kepadanya. Dalam kitab Kejadian pasal yang Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Yang pertama, kita ini diberikan kuasa atau diberikan sebuah kita diduplikasi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita diduplikasi untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Bukan cuma itu, ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kan, Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita. Itu sebabnya kenapa iblis menghancurkan sejak manusia pertama. Karena iblis ingin merebut kuasa itu. Ya, bukankah Tuhan juga katakan segala kuasa sudah ada di bawah telapak kakiku. Betul Bapak Ibu Saudara? Nah, dari mana iblis punya kuasa? Karena manusia.
Saya berikan contoh gambarannya begini. Ya, eh, kalau dulu waktu zamannya bola mungkin ya, saya di Surabaya, kalau sering nonton bola gitu ya, atau nonton pertandingan basket, tentunya ada penjaga tiket. Kalau tiketnya habis Bapak Ibu Saudara, penjaga tiketnya bilang gimana? Mau masuk. Penjaga tiket itu punya kuasa enggak? Enggak punya kuasa. Dia cuman punya kuasa nyobek tiketnya saja. Dia enggak punya kuasa untuk memasukkan orang. Yang punya kuasa itu sebenarnya kita yang sudah beli tiket. Kita punya kuasa untuk kita masuk. Betul ya? Tapi karena tiketnya sudah habis, lalu penjaga bilang begini, mau masuk? Iya, boleh. Bayar ke saya. Nanti saya izinkan kamu masuk. Lihat, yang kita penonton yang punya kuasa, kita memberikannya hak itu kepada penjaga tiket. Sehingga penjaga tiket memperbolehkan kita masuk. Itu gambarannya Bapak Ibu. Bisa nangkap ya? Iblis itu tidak punya kuasa. Tapi karena iblis tahu manusia ini punya kuasa. Manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Manusia ini punya duplikasinya. Manusia ini adalah duplikasinya Allah. Bapak Ibu. Ya, saya pernah sampaikan tuh. Bagaimana Adam dengan hebatnya memberikan nama kepada seluruh binatang. Itu kekuatan yang luar biasa. Itu kecerdasan yang luar biasa. Ya, yang dari mulanya. Sebelum kecerdasannya ini berlanjut, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, lalu Tuhan berikan kuasa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kuasa itu diberikan kepada iblis. Maka iblis berkuasa atas manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kekristenan kita, sampai ke kehidupan kekal, sampai kita memenuhi semua tujuan Allah dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu tahu, kita perlu ngerti apa tipu muslihat iblis. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, iblis itu memutarbalikkan kebenaran. Ya, Kejadian pasal yang ketiga, kisahnya Adam dan Hawa. Ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, kok ular ya? Ya memang iblis pakai ular yang hari itu. Ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu, kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Nanti kamu mati. Ada yang ngomong, pendeta yang ngomong, karena Hawa menambah-nambahi. Tapi buat saya, yang dikatakan Hawa ini sudah benar. Ya, benar sudah. Bukan ditambah-tambahi, tidak boleh. Hawa punya asumsi yang berkembang yang itu benar. Udah enggak boleh, enggak usah diraba lah, enggak usah dimakan, enggak usah. Jadi ya, udah enggak usah. Hawa benar. Ya, ada Pak Tuhan yang ngomong gitu, itu penafsiran, enggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Berarti kan? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lihat, memberi pengertian Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Lihat. Iblis itu memutarbalikkan kebenaran. Bapak Ibu. Oke, kita bisa lihat dari kisah ini, Bapak Ibu. Benar, Hawa sudah ngomong, enggak boleh dimakan. Benar. Iya, terus diraba ya enggak apa-apa, pokoknya enggak boleh. Pokoknya diraba dan enggak apa-apa, maksudnya enggak apa-apa itu Hawa bilang gitu enggak apa-apa. Jangan diraba maupun dimakan, pasti kamu mati. Tapi perhatikan, iblis mulai mutarbalikkan dengan katakan apa, Bapak Ibu. Kamu enggak mati kok. Lihat, yang dikejar oleh iblis dari Hawa apa? Pengertian. Tipu muslihat itu siasat.
Hawa udah denger, Adam udah denger, kamu pasti mati. Tapi ular itu bilang begini, kamu tidak mati, kamu tidak akan mati. Tapi kamu akan jadi seperti Allah. Lihat, sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah Hawa dengar. Ada yang, lihat, kamu akan jadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Alkitab katakan begini, apa yang disampaikan oleh iblis melalui ular memberikan pengertian. Bapak saya dikasih Tuhan dengar baik-baik. Ada banyak anak-anak Tuhan jatuh dalam segala dosa. Dosa apa? Dosa kesombongan. Kenapa? Karena ada pengertian yang dibangun, yang keluar, yang lahir dari manusia. Bukan dari firman Allah. Nangkap Bapak Saudara? Perhatikan baik-baik. Ya. Tipu muslihat iblis adalah memutar balikkan kebenaran. Bapak Saudara. Ya. Kebenaran ini seringkali memang berseberangan dengan akal logika kita. Alkitab tadi katakan gini, jangan kamu makan kamu mati. Itu kebenarannya. Tapi logikanya, mosok toh mati? Mati itu yang kayak apa sih? Adam belum pernah tahu, gak tahu apa artinya mati. Lalu kamu akan jadi seperti Allah. Oh iya, ada Allah, dia kenal Allah. Nangkap Bapak Ibu, dia kenal Allah. Oh, jangan-jangan benar ya. Lihat, berseberangan. Kebenarannya kamu mati. Tapi faktanya, oh iya. Kita kan, kalau jadi seperti Allah. Perhatikan. Lihat ya. Tipu muslihat iblis ini memutar balikan kebenaran. Contoh. Firman Allah katakan gini. Percaya kamu akan melihat. Tapi faktanya bilang apa? Mana bisa kita percaya kalau nggak ada buktinya. Betul ya? Sehari-hari kita melakukan gitu. Kamu mau beli barang, percaya dulu atau melihat dulu? Melihat dulu baru percaya. Ya, itu faktanya. Tapi untuk kebenaran firman Allah, Alkitab mencatat, kita percaya baru kita akan melihat. Amin Bapak Ibu Saudara? Jangan dibalik. Makanya kita anak-anak Tuhan perlu kuat di dalam kebenaran firman Allah. Ya, kita perlu belajar, perlu minta Roh Kudus untuk bicara kepada kita, sampaikan hikmatnya buat kita. Dan Alkitab ketika nuntun kita, dia akan saling menguatkan selalu dengan yang lain. Ya diteguhkan oleh firman yang lain. Nah kalau ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang pertama adalah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tipu muslihat iblis, iblis memutar balikkan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara lihat sesuatu, dengar sesuatu, atau sedang dalam persimpangan akan memutuskan sesuatu, Bapak Ibu Saudara, apa jadi ukuran kita? Kebenaran, firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Kalau firman Tuhan bilang jangan, udah jangan. Jangan saja, udah jangan, gak usah. Tapi kalau firman Tuhan bilang oke, lakukan saja. Ya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, ketika saya siapkan ini saya berdoa. Roh Kudus banyak bicara buat Bapak Ibu Saudara. Ya, Roh Kudus akan turun Bapak Ibu Saudara. Karena waktu Bapak Ibu dengar, pikiran kita juga bisa bicara. Ya, self talk, ngomong sendiri itu cepat Bapak Ibu Saudara. Sementara kita dengar, Bapak Ibu Saudara juga bisa ngomong sendiri dengan hati Bapak Ibu Saudara. Benar ya? Bapak Ibu bisa ngomong sendiri ya. Oh iya. Oh, masuk kayak gini sih. Oh, Bapak Ibu diingatkan sesuatu yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Bapak Ibu diingatkan keputusan yang sudah Bapak Ibu buat. Bapak Ibu diingatkan tentang hal-hal yang Bapak Ibu inginkan dan sebagainya. Bapak Ibu diberikan pengertian ketika Bapak Ibu dengar firman Allah. Sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, izinkan benar-benar bahwa Tuhan yang bicara buat kita, sampaikan isi hati Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara tadi, iblis memutar balikkan kebenaran. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Nah, iblis itu menanamkan keraguan-raguan. Ya. Iblis itu menanamkan keraguan-raguan. Mari kita lihat Ayub pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut
takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub diberkati luar biasa, kaya luar biasa. Ayat yang ke-7 sampai 12. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu iblis datang kepada Tuhan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lihat ya, Ayub ini hidupnya benar. Ayub hidupnya takut Tuhan. Tuhan mengakui hidup Ayub. Saya keluar sedikit sebentar dari topik ini. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan dengan baik-baik. Dari kisah Ayub ini kita belajar begini. Kita tidak bisa seenaknya kita hidup. Karena Tuhan itu memperhatikan kita. Dia Tuhan yang dia bukan manusia. Artinya begini, kalau Bapak Ibu bilang, orang di dunia ini ini akeh ini. Siapa tahu Tuhan pas nggak lihat aku, saya tak berbuat dosa. Enggak bisa. Dia Tuhan, dia bukan manusia. Ya, kalau dengan manusia, ya kadang-kadang saya ngomong sama istri kadang, tadi Pak ini enggak datang ya? Datang kok, aku enggak lihat ya? Oh ada gitu ya. Kadang-kadang kita bisa enggak lihat kalau Ibu saudara. Tapi dengan baik-baik, Tuhan itu lihat. Kisah ini, Ayub ini menunjukkan bahwa begini, kita hidup tidak bisa sembarangan. Ya, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, ini kehendak bebas yang bertanggung jawab. Kehendak bebas yang bukan sebebas-bebasnya. Nangkap Bapak Ibu Saudara? Karena apa yang kita tabur kita akan tuai. Oke? Nangkap ya Bapak Ibu Saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara jangan hidup sembarangan. Jangan seenaknya hidup. Ya, jangan berpikir, nih pemuja iblis lagi ini. Jangan berpikir begini. Alah, masa ono orang sing apik tenan. Alah, masa ada orang yang bener tenan. Pendeta yo paling punya salah. Itu tipu muslihat iblis. Setuju dengan saya? Amin. Lihat, memutarbalikan kebenaran. Urusannya bukan dengan orang lain, urusannya dengan kita. Saya dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kembali ke sini. Oke, Ayub hidupnya benar. Lalu iblis jawab gini ayat 9. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan serta segala yang dimilikinya? Apakah yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti menguntuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Allah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di mana letak keraguan-raguannya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca seluruh kitab Ayub, dalam percakapan Ayub dengan 3 temannya, Ayub sempat terungkapkan di mana Allah. Kau enggak nguji aku, ya. Ujilah aku maka aku akan terbit seperti emas gitu ya. Kalau Tuhan lihat hidupku, aku ini baik dan benar. Lihat, ada sedikit keraguan-raguannya Ayub dengan apa yang sedang dialaminya. Karena bertolak belakang. Yang tadinya Ayub mengalami bahwa ketika dia hidup benar dan jujur di hadapan Tuhan, dia takut akan Allah, dia melihat bahwa Tuhan memberkati segala usahanya. Masuk akal? Sangat. Bersama? Amin Bapak Ibu Saudara? Ya, Tuhan bisa memberkati kita waktu kita hidup benar. Amin. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan? Amin. Ya. Artinya diberkati apa? Ya, hidupku jauh lebih baik dari dulu. Betul ya? Ya, hidup saya jauh lebih baik dari dulu, Bapak Ibu Saudara. Pertama kali saya menikah, saya tidak punya kursi, tidak punya sofa, Bapak Ibu Saudara. Orang yang datang ya duduk di bawah. Saya cuma bisa beli kursi plastik saja. Ya, kursi plastik ya. Udah di Lego, udah dikasihkan orang, udah terlalu lama, udah saya buang. Saya cuma bisa beli kursi plastik ya, merah, cuma 2 saja bisa belinya. Meja enggak punya, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, dan hari ini Tuhan dengan berkati. Oh iya. Memang ada berkat materi yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita hidup takut akan Tuhan, benar? Ya, Ayub ngalami. Tapi satu ketika semuanya diambil. Semuanya hilang dalam sekejap.
Ayub tidak gila ini luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita baca. Dalam sekejap orang datang, itu ternakmu mati, itu ada pabrikmu di sana hancur, usahamu di situ. Semua habis, bahkan terakhir anak-anakmu waktu pesta ada angin dan semua anak-anakmu mati. Dalam sekejap, bukan dalam beberapa waktu, dalam sekejap. Tahu datang berita, datang orang lagi, datang orang lagi, datang orang lagi. Memberitakan semuanya dan sekejap mata Ayub miskin. Bapak saya dikasih Tuhan, kira-kira Bapak ragu-ragu enggak? Tahu-tahu divonis dokter, ibu, bapak ada kanker stadium 3. Ibu, bapak ada jantung yang harus dibypass. Ibu, bapak ada penyakit yang itu harus terus-menerus minum obat. Aku salah apa? Aku salah apa? Nah, Bapak Saudara, iblis taruh keraguan-raguan di dalam hati kita ketika kita melihat situasi yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Ayub belajar. Dari kisah Ayub kita melihat bahwa tipu peran iblis, bukan peran Tuhan. Peran iblis jelas, kita lihat ayat ini menyatat ya. Iblis datang kepada Tuhan. Iblis ngomong, iya Tuhan mageri, coba ambil. Ya sudah, dalam kuasamu. Iblis mulai datang memporak-porandakan. Memang benar, pencuri datang untuk mencuri, memburu dan membinasakan. Tujuan akhirnya adalah membinasakan iman kita. Membinasakan hidup kita. Hidup kita binasa kapan Bapak Ibu Saudara? Bukan waktu kita mati secara fisik, tapi waktu kita masuk ke neraka, binasa. Itu Alkitab katakan. Nangkep Bapak Ibu Saudara? Bisa ngerti? Ya. Nah, ya kan Bapak. Iblis taruh keraguan-raguan di dalam hati kita. Ini tipu muslihat iblis. Keraguan-raguan yang akan menarik kita lambat laun, pelan-pelan, tapi pasti kepada apa? Kepada penyangkalan. Iblis akan tarik pelan-pelan dari keraguan-raguan. Kita akan ngomong dengan situasinya kita ini. Di mana Tuhan? Kok saya kayak gini? Di mana Tuhan? Kayak saya seperti ini. Di mana kuasa Tuhan? Di mana dan sebagainya. Oh, saya kasih itu. Saya ingat kakak saya, koko saya pertama ketika kena COVID, anaknya telepon saya. Kira-kira Tuhan sembuhkan enggak ya Papa dari COVID ini? Saya bilang, kita tetap percaya sampai di akhir. Pertanyaan yang saya nggak bisa jawab dari keponakan saya, anaknya Koko, saya bilang gini. Mosok Tuhan enggak kuasa sih menyelamatkan Papa? Saya bilang apa? Kalau saya bilang Tuhan berkuasa, faktanya apa kakak saya mati? Saya belum tahu kakak saya mati apa enggak. Kakak saya meninggal, dia kecewa enggak? Kecewa. Kalau saya bilang, saya enggak tahu Tuhan punya kuasa. Ini pendeta kok ngomongnya. Nah Bapak Ibu. Kalau saya mau bilang apa? Saya mau bilang Tuhan enggak punya kuasa. Oh, Tuhan kalah sama COVID. Dengar Bapak Ibu saya dikasih Tuhan? Lihat ini ya. Dari awal tadi. Hawa bilang apa? Memberikan pengertian. Kita yang harus saring pengertian ini dengan benar. Kehendak bebas kita lah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu menentukan, itu punya kuasa. Kita mau ke kanan atau mau ke kiri, atau mau berhenti, atau mau jalan, atau mau maju, mau mundur. Nah Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita untuk kita mengambil keputusan. Itu sebabnya kita harus tahu Bapak Ibu. Ketika situasi yang kita hadapi tidak sesuai dengan harapan, tidak sama dengan firman Tuhan. Ya, tadi saya katakan seringkali kebenaran bertolak belakang, berseberangan dengan kenyataan. Nangkap Bapak Ibu. Tapi dengar baik-baik, ini tipu muslihat iblis. Ya, dua. Dari yang pertama apa Bapak Saudara?
Masih ingat yang pertama? Kalau lupa saya ulangi lagi Bapak Saudara. Iblis memutarbalikkan kebenaran. Yang kedua, iblis menanamkan keraguan-raguan. Ya. Terus bagaimana Pak? Apa yang saya lakukan? Ayub menuliskan di dalam pasal yang ke-42. Ayub pasal 42. Ayat yang kelima. Ayat yang tidak asing lagi. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat yang kedua dalam pasal 42. Ayat yang pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Masih ada kaitan yang pertama Bapak Saudara. Lihat, Ayub tangkap sebuah kebenaran bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Ditutup dengan ayat ini, ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Artinya begini, yang membuat kita akan menang terhadap tipu muslihat iblis dengan memberikan keraguan-keraguan adalah apa? Kenali rencana Allah dalam situasi Bapak Ibu Saudara. Amin. Kenali Allah pribadinya dalam situasi Bapak Ibu Saudara. Ya berkali-kali Bapak Ibu Saudara dengar, kalau mau tahu ngalami Tuhan penyembuh ya sakit dulu. Kalau mau ngalami Tuhan itu penyedia ya kekurangan dulu. Kalau mau ngalami Tuhan itu apa lagi penyembuh, apa lagi? Mau ngalami Tuhan yang karakternya Tuhan, ya alami yang sebaliknya dulu. Bisa nangkep ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kenali Allah kita, kenali Tuhan kita, maka tipu muslihat iblis itu dipatahkan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua tadi ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Iblis menawarkan yang kelihatannya lebih baik, lebih menyenangkan. Ya, ketika Yesus dicobai, Matius pasal 4, Matius pasal yang keempat, ayat pertama sampai 11, enggak usah dibaca semua Bapak Ibu Saudara. Soal makanan, iblis cobai. Karena Tuhan lapar, 40 hari puasa, ya. Dicobai, roti, batu jadi roti. Bisa nggak? Bisa, Tuhan punya kuasa. Lalu yang kedua, loncat. Mazmur juga ada, kitab Mazmur Bapak Ibu Saudara. Kalau baca Mazmur pasal 91 sampai 12, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, maka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini benar, iblis ngomong kayak gitu, benar. Tapi sekali lagi, Tuhan enggak tergoda. Dan yang ketiga tentang dunia dan semuanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya menulis kata hedonisme. Hedonisme itu begini, pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup ini. Itu hedonis. Hedonis itu bukan untuk orang-orang yang kaya-kaya saja. Setiap kita, ketika kita merasa begini, kekayaan, kenyamanan, ini harus saya nikmati. Harus saya punyai, saya harus dapatkan itu. Itu membuat saya, hidupku akan jadi baik. Bahaya Bapak Ibu. Dengar, lihat, bahaya. Bapak Ibu masuk perkara ini bahaya. Saya pernah cerita, saya pernah membawa waktu Surabaya, waktu saya masih Surabaya, saya mau ada retret remaja, saya bawa uang dari bendahara gereja, 30 juta saya bawa. Saya ngambil uang dari bendahara, saya bawa untuk persiapan retret. Waktu saya bawa, hati saya ngomong gini, wah senengnya hatiku, ayamnya hatiku ya, ayamnya hidup ini ya, kalau punya uang 30 juta. Duit-duit sakmi ini ayamnya kayak opo uripku ya. Saya cuma
batin. Lihat, cuma batin. Sampai di kantor sehari itu saya kehilangan damai sejahtera. Gak enak rasanya. Gelisah. Opo sih yo. Kok gak enak, ada apa? Saya telepon di rumah, kamu di mana? Gak ada apa-apa. Baik-baik aja. Anak-anak gak apa-apa. Opo ya, kok gak enak ya? Ada apa ya? Kok gak enak semua ya? Lalu saya diam, saya buka komputer di gereja, lalu tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, masa ukuran damai sejahteraku, masa ukuran kehadiranku cuma 30 juta. Serius Bapak. Saya tahu yang membuat tidak enak, yang membuat Roh Kudus berduka ketika saya punya pemikiran, pengertian yang salah. Saya menyatakan pernyataan yang salah. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Perkataan kita ini punya kuasa, betul? Setuju dengan saya? Sekalipun nggak terucap, tapi dalam hati ngomong Bapak Ibu Saudara. Ya iblis itu hebat. Hebatnya begini. Bapak Ibu Saudara jangan merasa hebat dari iblis lebih hebat dari kita. Ya karena dia punya pengalaman, dia luar biasa, dia lebih punya pengalaman daripada kita. Ya, Bapak bisa dikasih Tuhan, lihat. Nah, hati-hati dengan pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut kita mengenai semua harta dunia ini. Saya tidak anti dengan kekayaan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita punya cara pandang yang benar dengan kekayaan. Yang pertama, Pak, saya temukan paling nggak ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, cara pandang kekayaan. Kekayaan itu kepercayaan. Setuju dengan saya? Apa yang kita miliki ini, kita ini pengelola bukan pemilik. Ya, kekayaan ini kepercayaan. Semakin Bapak Ibu Saudara dipercaya dengan kekayaan, semakin Bapak Ibu Saudara kaya, semakin Bapak Ibu Saudara dipercaya untuk mengelolanya. Bukan cuma mengelola kekayaan itu juga, tapi mengelola hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oke, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati, jangan cuma kepingin kaya. Kita katakan orang yang pengen kaya, jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini cara pandang kekayaan. Saya ajarkan ini Bapak Ibu Saudara. Nangkap ya. Jadi kekayaan adalah kepercayaan. Ini membuat kita begini. Saya tidak perlu iri dengan orang itu. Oh Tuhan percayakan kepada dia rumah, mobil, motor, pabrik, pekerjaan. Saya masih motor dan sepeda dan usaha yang sederhana. Tidak apa-apa. Ini kepercayaan. Ya, kepercayaan. Tuhan bisa tambahkan? Bisa. Namanya kepercayaan itu akan terus ditambah atau dikurangi. Waktu kita jadi orang yang nggak bisa kita dipercaya. Betul nggak? Waktu Bapak Ibu Saudara bekerja, Bapak Ibu jadi pemimpin, Bapak Ibu Saudara mungkin punya ART barangkali, ya. Atau Bapak Ibu Saudara di masyarakat ada orang yang nggak bisa dipercaya, gimana akhirnya? Ya diambil. Wes, kayak duit dia ngikut entek, wes hati-hati, gitu ya. Udah jangan kasih dia fasilitas, habis pasti, ya. Karena nggak bisa dipercaya. Tapi kalau orang itu bisa dipercaya, dia akan ditambah lagi. Benar ya? Oke, yang pertama, kekayaan itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita harus jaga. Yang kita jaga apa? Ya kekayaan itu juga nggak boleh kita buat sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak boleh terlena dengan kekayaan itu. Yang kedua, kita jaga hati kita. Yang kedua, kekayaan itu adalah kecakapan mengelola sumber daya yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan kasih kita ide, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita kepandaian, Tuhan kasih kita kemampuan, itu kita diminta untuk mengelolanya. Ya. Kekayaan itu adalah bagaimana atau kecakapan kita mengelola sumber daya. Waktu kita cakap mengelola kepandaian kita, kefasihan kita berbicara, maka ada kekayaan yang Tuhan berikan yang ditambahkan buat kita. Setuju dengan saya? Ya. Kecakapan Bapak Ibu Saudara. Ya. Waktu Tuhan berikan kepada kita, waktu kita mampu mengelola kecakapan kita macam-macam ya. Ya, ada IQ, ada SQ, ada macam-macam ya.
apa? Kecerdasan finansial, kecerdasan berpikir, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan sebagainya. Waktu kita bisa mengelola semuanya itu, Bapak Saudara, maka begini, kita akan bisa menjadi lebih kaya. Betul? Iya, pasti. Ya, sebabnya Bapak Saudara bisa minta sama Tuhan. Tuhan, aku mesti buat apa lagi ya Tuhan ya? Tuhan, aku mesti buat apa lagi ya Tuhan ya? Tuhan, saya mesti buat apa lagi ya Tuhan ya? Bapak Saudara. Saya merasa begini Bapak Saudara, saya merasa bahwa Tuhan itu eh, hebat dalam hidup saya ketika Tuhan taruh kebenaran firman Tuhan untuk saya sampaikan setiap minggu. Saya sadar apa yang saya sampaikan itu bukan karena saya pandai. Saya tidak pernah dapat ranking Bapak Saudara. Ranking yang saya dapat itu ranking 9 waktu saya SMA kelas 1 itu pun bukan nilai saya sendiri. Karena saya suka nyontoh, karena saya suka ngerpek dan sebagainya, saya dapat nilai bagus. Selama saya bukan orang pinter, mesti bukan dukun, bukan orang pandai, orang pinter bikin dukun ya. Saya bukan orang pandai, Bapak Ibu. Saya menyadari siapa saya menyadari kapasitas saya. Ya, saya tahu. Makanya begini, ketika saya tahu seperti ini, saya perlu andalkan Tuhan. Saya perlu mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan mempercayakan kepada kita. Saya nggak tahu tiba-tiba ada gereja mana yang hubungi saya, minta saya melayani. Bapak Ibu saudara, bukan cuma senang diundang Bapak Ibu saudara, tapi ada beban yang cukup berat ketika saya diundang pelayanan keluar. Kenapa Bapak Ibu saudara? Karena saya harus menyampaikan firman Allah. Yang saya bawa ini gerbongnya bukan gerbong saya tok. Gerbongnya apa? Gerbongnya gereja Bethel Indonesia. Gerbongnya apa? Jemaat GBI Selekopati. Bayangkan kalau saya khotbah di ngawur. Wah, jemaat pati ku ngawur. Banyak disesatkan sama Pak Yusuf ini. Bayangkan, nangkep ya? Nah, saya perlu Tuhan. Saya perlu bahwa Tuhan itu yang menuntun kehidupan kita. Nah, itu sebabnya begini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengelola sumber daya yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Pengelolaan itu yang akan membuat kita menerima, poin yang pertama, kepercayaan. Anggap Bapak Ibu Saudara, ya, jangan kejar. Bisa nggak kejar harta? Bisa. Bisa nggak kejar kekayaan? Bisa. Dengan segala cara. Bisa. Orang tipu jadi kaya, jadi kaya. Orang kerja yang tidak halal jadi kaya, jadi kaya. Iya. Orang kerja yang menjatuhkan orang lain bisa jadi kaya, bisa. Bisa jadi sukses, bisa. Bisa. Ya. Tapi ingat baik-baik, kekayaan tidak pernah abadi. Amin. Amin. Kekayaan tidak pernah abadi. Sehebat apapun Bapak Ibu Saudara, sekaya apapun Bapak Ibu Saudara. Kalau mati masuk, ya sudah bawa itu toh. Gak bisa bawa lain-lainnya. Gak bisa bawa lain-lainnya. Ya, mau simpen, mau investasi, mau simpen harta apa saja, mau emas, mau sertifikat yang banyak, mau apa saja Bapak Ibu Saudara, mati ya sudah itu toh Bapak Ibu Saudara. Ya, gak bisa bawa apa-apa. Yang kedua. Yang ketiga, cara pandang kekayaan adalah keinginan untuk jadi kaya. Itu harus kita kuasai. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Hati-hatilah, kita baca sama-sama ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam kejatuhan dan kebinasaan. Perhatikan, keruntuhan dan kebinasaan. Bapak Saudara, orang yang ingin kaya dapat tapi bisa hancur, bukan cuma hancur hidupnya, tapi juga jiwanya. Binasa ini bicara soal neraka. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Saudara, workaholic, orang yang kerja tujuannya cuma pengen dapat duit yang banyak. Kerja dapat duit, Bapak Saudara. Harus kerja, harus. Yang tidak kerja tidak usah makan, bilang Tuhan bilang keras ya. Tapi ketika kita kerja kita tahu porsinya kita kerja. Ya Bapak Saudara. Yang ketiga, melihat iblis adalah iblis menawarkan yang kelihatannya lebih baik,
dan menyenangkan. Yesus pun dicobai oleh iblis. 3 ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya nggak jauh-jauh juga dari ketaatan. Kalau kita lihat tadi itu ya, 3 tipe melihat iblis ya. Kebenaran, lalu keraguan-raguan dan menawarkan yang kelihatan. Bidikan iblis itu apa Bapak Ibu Saudara? Ketaatan kita. Kenapa? Ingat, perintah pertama yang Tuhan berikan kepada manusia, taat, jangan dimakan. Artinya taat. Taat itu menjadi perintah yang pertama. Perintah dasar dalam kekristenan kita. Amin. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, perintah dasarnya taat, Bapak Ibu. Yang ngikuti, yang setia, iman, dan berikutnya itu ngikuti, Bapak Ibu. Tapi perintah dasarnya adalah taat. Yang dibidik pertama kali oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Yang memusnahkannya adalah ketaatan. Ya, coba kita lihat Pengkhotbah pasal 7 ayat 29. Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah menjadikan manusia yang jujur apa adanya, tetapi mereka mencari banyak. Ketidaktaatan itu dalih untuk kita membenarkan apa yang kita lakukan. Ketidaktaatan itu dalih untuk melegalkan apa yang pelanggaran yang kita buat. Iya. Ketidaktaatan itu apa lagi? Itu dalih. Dalih untuk apa? Untuk meluluskan keinginan-keinginan liar kita. Ketidaktaatan. Ya. Itu yang iblis bidik Bapak Ibu Saudara. Tipe muslihatnya diberikan kepada manusia. Masih ada mungkin ada beberapa yang lain ya. Saya baru menemukan 3. Tipe muslihat iblis. Diberikan kepada kita. Dilancarkan. Dibidikkan. Atau di sasaran-sasaran ketidaktaatan itu. Sasaran yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan terutama adalah ketidaktaatan. Ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Belajar terus untuk taat. Masih ingat taat kayak apa? Makan. Kalau Bapak Ibu makan, Bapak Ibu ingat aku kudu taat. Ya, taat itu kayak makan. Kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Kita nggak perlu lengah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Berjaga-jaga. Terakhir, 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Ini jelas. Jangan berikan keuntungan sama iblis. Sebab kita tahu apa maksudnya. Tahu maksudnya iblis apa? Tahu maksudnya iblis apa? Nah, hidupmu enak. Iblis tahu bagaimana iblis punya maksud untuk menghancurkannya. Dari enaknya hidupmu. Kerjaanmu enak. Iblis tahu. Iblis tahu maksudnya. Apa yang akan dia kerjakan. Keluargamu sudah bahagia. Iblis tahu maksudnya. Ketika kita tidak taat. Dia tahu maksudnya menghancurkan keluarga kita. Yeah. Bapak Ibu sudah tahu? Sehat itu harganya mahal. Tahu? Iblis tahu juga. Bapak Ibu saudara. Dan dia ingin merusakkan kesehatan Bapak Ibu saudara. Dengan cara hidup yang enggak benar. Tipu muslihat iblis hanya dapat dipatahkan dengan ketaatan. Amin. Amin. Seandainya Adam dan Hawa taat untuk tidak melakukannya. Adam memilih untuk jangan kamu makan. Biar iblis mau ngomong jadi kayak Tuhan, enggak apa-apa. Cukup aku tidak makan. Kira-kira hidup kita jauh lebih baik apa enggak? Hari ini. Lebih baik, Bapak Saudara. Jauh lebih baik dari hari ini. Dari
dari hari ini. Anggap ya. Ayub belajar taat dan dipulihkan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, jangan pakai kepandaian atau pengalaman, karena iblis lebih pandai dan lebih berpengalaman daripada kita. Setuju dengan saya? Jangan pakai kepandaian untuk menghadapi, melawan tipu muslihat iblis. Kenapa? Iblis jauh lebih pandai. Oh, aku pengalaman kok. Saya Kristen sudah sejak kecil. Saya Kristen sudah sejak sekolah minggu. Saya pengalaman. Iblis lebih pengalaman, Bapak Ibu Saudara. Ya, daripada pengalaman-pengalaman yang kita punya. Kuncinya cuma satu, taat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Selesai hari Minggu ibadah, mari berdiri, silakan berdiri. Selesai Minggu ibadah, selesai khotbah, pulang sore, saya mulai mikir, minggu depan mau khotbah apa nih? Mau khotbah apa nih? Dengar baik-baik, Bapak Saudara. Waktu kita andalkan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan, memberikan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Asal kita taat. Bapak Ibu pulang dari gereja ini, akan mungkin masih menghadapi masalah, mungkin masih menghadapi tantangan, mungkin masih menghadapi masa-masa yang sulit. Dengar baik-baik. Lakukan bagian Bapak Ibu Saudara untuk taat, mulai dari hal-hal yang bisa kita lakukan. Taatlah. Kenapa? Bapak Ibu akan dibawa Tuhan kepada rencananya yang indah. Tuhan tahu keluarga Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu kesehatan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu ekonomi Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu persis apa yang sedang Bapak Ibu Saudara lakukan. Kita tidak tahu apa yang akan datang. Tapi Tuhan lebih tahu. Itu sebabnya bagian kita taat. Saya bersyukur. Sampai dengan hari saya bersyukur. Tuhan memperlengkapi Bapak Ibu Saudara jemaat ini dengan kebenaran firman Tuhan tentang ketaatan yang dahsyat, yang luar biasa. Saya sendiri diberkati Bapak Ibu Saudara. Saya tahu bahwa Tuhan sedang bicara banyak kepada saya tentang ketaatan. Saya bagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Saya khotbah bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya bisa. Kita belajar bersama-sama untuk kita taat. Saya bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Saya bisa berbuat salah? Bisa. Kita semua bisa berbuat salah. Tapi percaya bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat. Nyanyikan ini kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini sebagai pernyataan kita kepada Tuhan. Yes, Bapa, jangan. Benar. Selama aku. Amin. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu.
terbersit dalam pikiran Bapak Ibu Saudara yang Tuhan taruh dalam hati saya ini ya. Sampai berapa lama aku kuat kerja ini ya. Sampai berapa lama saya bisa ada di dalam situasi yang kayak gini ya. Sampai berapa lama ya. Sampai berapa lama dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya mau dorong kita semua. Andalkan Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara taat. Taat saja. Kita taat dengan apa yang sedang Tuhan ingin kita lakukan. Yang di hadapan kita sekarang. Jangan yang akan datang. Yang sekarang. Kalau hari ini Tuhan bicara yang penting kamu setia. Setia saja. Tuhan bilang begini, yang penting kamu melayani, layani saja Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau hari ini Roh Kudus bilang begini, yang penting kamu tetap bisa melakukan benar di kerjaanmu, lakukan saja. Lakukan saja Bapak Ibu Saudara. Lakukan saja. Lihat, iblis tipu muslihatnya. Dia putarkan kebenaran, dia putar balikan kebenaran. Dia bisa berikan keraguan-raguan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dengan situasi yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi. Sosial media menawarkan hal-hal yang indah. Hedonisme Bapak Ibu Saudara. Pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup ini. Bisa iblis sisipkan di dalam pikiran kita melalui sosial media. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari datang kepada Tuhan hari ini. Sekali lagi datang, saya mau ajak kita semua datang kepada Tuhan. Naikkan pujian ini. Sampaikan kepada Tuhan sebagai pernyataan. Yesus pegang erat, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Sekali lagi, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, selama aku hidup. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang hari ini sekali lagi mengatakan kepada Tuhan, aku mau terus belajar taat Tuhan. Pegang tanganku, pegang hidupku, kuasai hatiku Tuhan. Untuk aku lebih ngerti kehendak-Mu. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah taat, iya. Bapak Ibu Saudara sudah melakukannya ya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak mau berdoa setiap tangan yang terangkat. Setiap hati yang respon dengan firman Tuhan. Setiap kami yang mengerti apa yang sedang Engkau ingin kami lakukan. Melalui firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Bapak tolong kami. Bapak mau berdoa tolong setiap sidang jemaat-Mu. Tuhan, Kau tahu setiap situasi yang sedang dihadapi.
Engkau mengerti Tuhan, apa menjadi pikiran, kekhawatiran, apa menjadi, Engkau mengerti Tuhan, Engkau sangat tahu, Engkau sangat mengerti. Bapak mau berdoa hari ini Tuhan, firman-Mu yang mengawal setiap jemaat Tuhan, menjalani hari-hari mereka, menjalani hidup mereka. Firman-Mu ya Bapa yang mengawal mereka. Roh Kudus, Engkau yang berbicara, Engkau yang tanamkan kebenaran firman ini, Engkau yang berikan pengertian yang sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus terhadap segala tipu muslihat iblis. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, biar kami terhindar dari tipu muslihat iblis. Terima kasih Bapa. Sekali lagi meteraikan firman ini dalam kami. Kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Saya berikan waktu Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan masing-masing. Mau menyerahkan hidupmu, pekerjaan, keluarga, anak, cucu, menantu, kesehatan. Mari serahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan yang akan menuntun. Minta Tuhan memelihara. Minta Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Kira basyakara la bara la bara la bara la bara la bara wasyikiara la bara la bu. Hilala la bu. La baya se la baya bara la bara la baya sikiara la bara la bara. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Makasih. Haleluya. Haleluya. Sebelum akhiri ibadah kita, sekali lagi kita mau nyatakan bahwa Dia segalanya dalam kehidupan kita. Makasih Bapa. Haleluya. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang, amin. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Bapak yuk kanan, saya minta untuk berdoa mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya bahwa Engkau sanggup membentengi kami dari tipu muslihat iblis.
Oleh sebab itu Bapa, mampukan kami untuk tetap taat kepadamu, menjaga iman kami sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila mana sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu akan menyertai kami, menghantar kami dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing. Dan bila mana sebentar kami boleh mempersembahkan persembahan mingguan, persembahan Pagupolo, persembahan untuk pembangunan. Demikian juga nanti untuk persiapan Paskah kami. Terus Allah memberkati kami. Kami percaya Kau tidak pernah berhutang kepada kami. Bahkan berkat-berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan kami sepakat, kami satukan hati. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena sakit. Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sengaja jauh dari Engkau akan tarik dengan tali kasih-Mu. Sehingga mereka boleh kembali. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara kami sepekan ke depan, kiranya Allah juga menyertai memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dan ikut ambil bagian di dalam setiap kegiatan. Allah terus memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, bila mana Engkau telah mempersiapkan berkat bagi kami, untuk itu kami juga mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menerima setiap kebaikan yang Tuhan sudah persiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tadangkan tangan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Percayalah dan bawalah bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam hidup Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keluarga, di tempat pekerjaan, dan dalam seluruh aktivitas Bapak Ibu Saudara. Bapak memberikan damai sejahteranya. Tuhan Yesus melimpahkan kasih karunia dan sukacita. Dan kuasa Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hidup Bapak Ibu Saudara akan memimpin, menyertai, memberikan hikmat, menuntun, mengadakan pertolongan sesuai dengan janji firman-Nya. Percayalah dan terimalah berkat-berkat jasmani, berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan, dan juga berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti Yesus Kristus. Terima berkat-berkat ini hari ini, sepanjang minggu, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya menerima berkat, mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidup. Katakan kepada dia, aku percaya. Lebih dari semua yang dapat ku pinta, aku percaya.